Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nabila Arnisa dengan NIM C1022142 akan menjelaskan mengenai pembukuan atau pencatatan pajak, pemeriksaan pajak, penyelidikan pajak, dan sanksi perpajakan. Di mana yang pertama yaitu adalah pembukuan atau pencatatan pajak, yang kedua pemeriksaan pajak, yang ketiga penyelidikan pajak, dan yang keempat adalah sanksi perpajakan. Nah, yang pertama yaitu pembukuan atau pencatatan pajak. Pengertian pembukuan atau pencatatan pajak. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut. Nah, pencatatan yaitu pengumpulan data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang berhutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak atau yang dikenai pajak yang bersifat final. Di mana kewajiban pembukuan dan pencatatan pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan yang pertama yaitu wajib pajak atau wajib pajak badan, WP badan. Yang kedua adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, kecuali wajib pajak orang pribadi yang peredaran brutonya dalam 1 tahun kurang dari 4.800.000 rupiah. Nah, yaitu yang wajib menyelenggarakan pencatatan yaitu wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya dalam 1 tahun kurang dari 4.800.000 rupiah. Yang kedua yaitu wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Nah, sanksi tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan. Bagi wajib pajak orang pribadi dan badan yang tidak melakukan pembukuan atau pencatatan, maka akan mendapatkan sanksi atas tidak mengadakannya pembukuan. Sanksi tersebut antara lain yang pertama yaitu pajak terutang yang ditetapkan oleh surat ketetapan pajak akan dinaikkan menjadi 100%, khusus untuk PPh 29 akan dinaikkan menjadi 50%. Yang kedua, jika wajib pajak pribadi ataupun badan memperlihatkan pembukuan atau dokumen lain palsu yang seolah-olah dibenarkan, tidak mengadakan pembukuan dan tidak memperlihatkan dokumen lainnya, maka akan mendapatkan pidana sampai 3 tahun dan denda sampai 4 kali jumlah pajak yang dibayar. Nah, yang kedua yaitu pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun serta mengolah data, keterangan, dan bukti yang dilaksanakan secara objektif serta profesional berdasarkan standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan atau persetujuan untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perpajakan. Adapun sasaran pemeriksaan pajak yang pertama yaitu sebagai interpretasi undang-undang yang tidak benar, kesalahan hitung, penggelapan secara khusus dari penghasilan, dan pemotongan dan pengurangan tidak sesungguhnya yang dilakukan oleh wajib pajak. Tujuan pemeriksaan pajak, pemeriksaan untuk menguji kepatuhan. Pemeriksaan khusus dilakukan karena adanya indikasi ketidakpatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, baik berdasarkan data konkret maupun hasil analisis risiko. Yang kedua yaitu pemeriksaan rutin merupakan pemeriksaan yang dilakukan sehubungan dengan pemenuhan hak atau pelaksanaan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak. Nah, pemeriksaan tujuan lain dilakukan dalam rangka untuk penentuan saat produksi dimulai, penentuan wajib pajak berlokasi di daerah terpencil, penetapan besarnya biaya pada tahapan eksploitasi, penagihan pajak, keberatan, pengumpulan bahan guna penyusunan norma, perhitungan penghasilan itu. Adapun prosedur pemeriksaan yang pertama yaitu petugas harus dilengkapi dengan surat perintah pemeriksaan dan harus memperlihatkan kepada wajib pajak yang diperiksa. Dan yang kedua, wajib pajak yang diperiksa harus memperlihatkan dan meminjamkan buku atau catatan dokumen yang menjadi dasarnya dokumen lainnya yang berhubungan dengan penghasilan yang diperolehnya. Memberi kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu guna kelancaran pemeriksaan, memberi keterangan yang diperlukan, kewajiban untuk menghasilkan sesuatu tidak berlaku untuk urusan pajak, dan Dirjen Pajak berwenang untuk melakukan penyelenggaraan tempat atau ruangan tertentu, baik wajib pajak tidak memenuhi ketentuan yang berlaku. Yang kemudian yaitu adalah penyidikan pajak. Nah, penyidikan pajak adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi, serta menemukan tersangkanya. Penyidikan pajak dilakukan oleh pejabat pegawai negeri di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diberi wewenang khusus
untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Penyidikan pajak dilakukan sebagai akibat tindak lanjut dari pemeriksaan bukti permulaan. Adapun wewenang penyidik yaitu menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindakan pidana di bidang perpajakan, meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan, dan meminta keterangan dan bahan bukti orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan. Memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan, melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyidikan terhadap bahan bukti tersebut, menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, serta meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Nah, yang pertama yaitu memotret seseorang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan, memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi, dan melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, dan menghentikan penyidikan. Nah, penghentian penyidikan menurut Undang-Undang KUP Pasal 44 mengatur tentang syarat penghentian penyelidikan. Apabila ada suatu kendala di tengah penyidikan, maka penyidik dapat menghentikan penyidikan dengan mengikuti ketentuan yang berlaku. Penyidik sebagaimana dimaksud dengan pasal 44 ayat 1 menghentikan penyidikan sebagaimana dimaksud dengan pasal 44 ayat 2 huruf J dalam hal tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana di bidang perpajakan atau penyidikan dihentikan karena peristiwanya telah kadaluarsa atau tersangka meninggal dunia. Kemudian sanksi terkait penyidikan pajak. Setiap orang yang dengan sengaja menghalangi atau mempersulit penyidikan pajak dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 10 juta. Sanksi tindak pidana perpajakan tersebut menjadi pidana kurungan paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 75 juta. Dan yang keempat yaitu sanksi perpajakan. Adapun sanksi administrasi dibagi menjadi sanksi denda, sanksi bunga, dan sanksi kenaikan. Nah, yang pertama adalah sanksi pidana. Sanksi pidana akan dikenakan ke pihak wajib pajak yang sudah melakukan pelanggaran berkali-kali dan pelanggaran yang sangat berat sehingga cenderung merugikan flow pendapatan negara secara sengaja. Sanksi pidananya pun berbeda-beda tergantung tingkat pelanggaran yang dilakukan. Sebagai contoh, dalam Undang-Undang KUP terdapat pasal 39 ayat 1 yang membahas mengenai sanksi pidana untuk orang-orang yang tidak menyetor pajak yang sudah dipotong atau dipungut. Sanksi yang dimaksud dalam pasal ini adalah hukuman pidana penjara paling singkat 6 bulan dan 6 tahun paling lama, dan juga denda minimal 2 kali lipat dan maksimal 4 kali lipat pajak turutan yang kurang atau tidak dibayarkan. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.